Latar belakang berdirinya dinasti Shang. Dinasti Shang didirikan sebagai pengganti dinasti Xia, yang merupakan dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Xia runtuh karena pemerintahan yang lalim dan kejam dari raja terakhirnya, Raja Jie. Kondisi ini menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahan, serta pemberontakan dari para bangsawan dan suku-suku lain. Kemunculan suku Shang. Di tengah kemunduran dinasti Xia, muncullah suku Shang yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Tang. Suku Shang adalah salah satu dari banyak suku yang merasa tidak puas dengan kekuasaan Raja Jie. Tang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil mengumpulkan dukungan dari suku-suku lain yang juga memberontak. Penggulingan dinasti Xia. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, Tang memimpin pasukannya untuk menyerang dan menggulingkan dinasti Xia. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jie dan menghancurkan dinasti Xia, Tang mendirikan dinasti baru yang diberi nama dinasti Shang. Kaisar yang berpengaruh pada masa dinasti Shang. 1. Cheng Tang. Raja Tang dari Shang atau Cheng Tang adalah pendiri dinasti Shang yang berkuasa pada 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Dia juga salah satu raja paling berbudi luhur yang sangat dihormati oleh penganut Konfusianisme. Dengan bantuan menteri luar biasa, Yi Yin, Raja Tang menggulingkan dinasti Xia melalui perang sebagai orang pertama yang memberontak melawan seorang raja dan menggantikan kerajaan besar dengan paksa dalam sejarah Tiongkok. 2. Wu Ding, raja yang memerintah dari sekitar tahun 1250 sampai 1192 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya dikonfirmasi oleh prasasti tulang orakel yang ditemukan di ibu kota dinasti Shang, yaitu Yin. Ia adalah tokoh terawal dalam sejarah Tiongkok yang namanya telah dikonfirmasi oleh catatan kontemporer dan terkenal karena membawa kemakmuran dan membawa dinasti Shang ke puncak kejayaannya. Masa kejayaan dinasti Shang mencapai puncaknya di abad ke-14 sebelum Masehi. Setelah ibu kota dipindah ke Yin, sekarang Penyang. Stabilitas politik yang tercipta di sana menjadi katalis bagi perkembangan pesat di berbagai bidang, yang menjadi ciri khas menjadi kejayaan mereka. Teknologi maju, mereka sangat ahli dalam kerajaan perunggu, menghasilkan bejana dan senjata berkualitas tinggi yang menunjukkan keterampilan Matalur di luar biasa. Kembangan tulisan, mereka menciptakan sistem tulisan awal Tiongkok yang diukir pada tulang ramalan yang disebut Corax Slibones. Ini menjadi dasar bagi aksara Tiongkok modern. Stabilitas politik, raja memiliki kekuasaan mutlak menciptakan pemerintahan terpusat yang stabil. Hal ini mendukung kemajuan di bidang pertanian dan perluasan wilayah. Kehidupan politik dinasti Shang adalah sebuah monarki turun-temurun yang dipimpin oleh seorang raja yang juga berperan sebagai pemimpin agama. Dengan kekuasaan yang terpusat dan didukung oleh struktur birokrasi yang hierarkis, serta sistem feodal yang memberikan kekuasaan kepada para bangsawan dan kepala suku untuk mengelola wilayah di luar ibu kota. Raja mengendalikan urusan militer dan keuangan, sementara para penjabat dan bangsawan menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ekonomi dinasti Shang 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Ekonomi dinasti Shang merupakan salah satu sistem ekonomi paling awal dan terorganisir di Tiongkok kuno. Pertanian menjadi fondasi utama kehidupan masyarakat, namun mereka juga menunjukkan kemajuan luar biasa dalam perdagangan, kerajinan, dan metalurgi. Negara memainkan peran besar dalam pengawasan tenaga kerja dan proyek-proyek besar, sementara struktur sosialnya terbagi jelas antara kelas atas dan pekerja paksa. Ringkasan ekonomi dinasti Shang. 1. Pertanian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dengan hasil utama seperti millet, gandum, dan padi. Peternakan meliputi sapi, babi, ayam, dan ulat sutra. Lahan dikelola melalui sistem pekerja paksa di bawah kontrol negara. 2. Perdagangan. Dinasti Shang menjalin perdagangan jarak jauh melalui rute-rute darat dan menggunakan kerang kauri sebagai alat tukar atau mata uang awal dalam perdagangan. 3. Kerajinan dan metalurgi. Mereka sangat maju dalam pembuatan perunggu, menciptakan senjata, bencana, upacara, dan karya seni. Juga berkembang dalam pembuatan keramik putih dan porselen. 4. Struktur ekonomi. Pengrajin profesional seperti pembuat perunggu berada di kelas menengah. Budak dan pekerja terikat dimanfaatkan untuk produksi barang dan proyek pembangunan.
5. Peran negara dan struktur sosial. Negara mengawasi proyek besar seperti pembangunan istana dan makam. Budak biasanya tawanan perang, atau bekerja di bawah paksaan untuk melayani kebutuhan kelas penguasa. Peninggalan dinasti Shang. Yang pertama ada karya perunggu. Bangsa Shang terkenal karena keahliannya dalam pengecoran perunggu, menghasilkan berbagai artefak termasuk peralatan upacara, senjata, dan bagian dari kereta berkuda. Contohnya adalah Zun, wadah anggur besar dari bahan perunggu yang ditemukan di makam Fuao. Kedua ada tulang ramalan. Tulang ramalan adalah fragmen tulang yang diukir dengan prasasti. Prasasti ini adalah bentuk tertua tulisan Tiongkok yang digunakan untuk mencatat ramalan dan sejarah dinasti Shang. Lalu yang ketiga ada situs arkeologi Yinzhou. Dianggap sebagai ibu kota terakhir dinasti Shang, Yinzhou yang terletak di Anyang merupakan situs yang sangat penting. Situs ini menyimpan sisa-sisa istana, bangunan kuno, dan makam kerajaan seperti makam Fuhao. Ya, keempat ada sutra. Masyarakat Shang juga menguasai teknik merangkai benang dari kepompong ulat sutra dan menenunnya menjadi kain sutra yang indah. Kain sutra menjadi simbol peradaban dan status kebangsaan pada masa itu. Lalu yang terakhir ada teknologi dan inovasi. Selain perunggu, bangsa Shang juga mengembangkan kereta perang yang memberikan keuntungan militer yang signifikan. Mereka juga mengembangkan sistem pemerintahan bertingkat yang menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Runtuhnya dinasti Shang. Runtuhnya dinasti Shang terjadi pada tahun 1122 Masehi. Diketahui bahwa dinasti Shang terbagi menjadi dua periode, yaitu pada masa sekitar 1046 sampai 1600 sebelum Masehi dan 1300 sampai 1600 sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti kedua yang pernah ada di Cina, yang sebelumnya menggantikan dinasti Xia. Pada awalnya, dinasti Shang dibentuk oleh Cheng Tang dan menobatkan kota Bo sebagai ibu kota pada masa dinasti Shang. Pada masa Kaisar Shang Zhouwang, dinasti Shang mengalami kemunduran dan berakhir runtuh, digantikan oleh dinasti lain. Keruntuhan dinasti ini terjadi karena kekalahan Kaisar Zhou atas kemenangan dari Raja Wen dan Wu yang dibantu oleh penasihat perang bernama Jiang Xia. Berkat kemenangannya, Raja Wu mendirikan dinasti baru bernama dinasti Zhou. Runtuhnya dinasti Shang juga disebabkan dari berbagai masalah. Yang pertama, pemberontakan dari An Lushan yang terjadi pada tahun 755 Masehi. Yang kedua, krisis ekonomi pada masa pemerintahan Kaisar Shang Zhouwang. Yang ketiga, munculnya gerakan seperti separatisme yang terjadi setelah pemberontakan An Lushan. Yang keempat, terjadinya konflik di dalam istana. Pemberontakan yang dilakukan oleh para petani pada tahun 875 Masehi.